Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan untuk tema yang selanjutnya, yaitu yang keempat, proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan. Di sini gambaran umum dalam pengambilan keputusan. Di sini gambaran umum dalam pengambilan keputusan yaitu digambarkan pada 4 poin, yaitu intelijensia, perancangan, pemilihan, dan peninjauan. Untuk kegiatan intelijensia di sini merupakan suatu kegiatan mengamati lingkungan untuk kepentingan membuat keputusan. Kemudian yang kedua, kegiatan perancangan, yaitu kegiatan menemukan, mengembangkan, dan analisis berbagai kemungkinan tindakan dalam rangka pembuatan keputusan. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan pemilihan, yaitu kegiatan memilih atau menentukan tindakan tertentu dari berbagai alternatif tindakan yang dapat diambil. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, kegiatan peninjauan, yaitu tindakan yang telah dipilih kemudian dilaksanakan dan dievaluasi. Yang selanjutnya yaitu tahapan proses pengambilan keputusan. Tahapan proses pengambilan keputusan di sini untuk tahapan proses pengambilan keputusan yang pertama yaitu identifikasi masalah. Di sini identifikasi masalah ada dua, yaitu menguji hubungan sebab akibat. Kemudian yang kedua yaitu mencari penyimpangan atau perubahan dari yang normal. Yang selanjutnya yaitu pada tahapan identifikasi masalah. Pada tahapan identifikasi masalah, di sini ada orientasi masalah, kemudian ada preferensi, kemudian ada definisi. Jadi langkah-langkah identifikasi masalah yang diuraikan di atas yaitu di sini yang pertama yaitu identifikasi dilakukan tidak hanya menyangkut identifikasi masalah baik hasil maupun faktornya, tetapi identifikasi kondisi masalah untuk mengetahui kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan. Di sini identifikasi indikasi-indikasi yang berkaitan dengan masalah yang dapat membedakan antara masalah yang sebenarnya dengan indikasi-indikasi. Jadi dapatlah dikatakan bahwasanya identifikasi ini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu langkah orientasi masalah atau langkah mencari adanya masalah. Yang kedua langkah preferensi, yaitu melangkah mengumpulkan data dan informasi. Yang ketiga yaitu langkah definisi, yaitu mengklasifikasi, identifikasi, dan merumuskan masalah. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah tahap identifikasi masalah. Juga di sini dikemukakan bahwasanya kesulitan-kesulitan atau beberapa kendala yang membuat orang mengalami kesulitan mengidentifikasi masalah. Yang pertama adalah generalisasi, kemudian emosional, data yang tidak valid, dan kurang kreatif. Generalisasi di sini juga membuat kesulitan untuk mengidentifikasi masalah karena generalisasi adalah membiarkan suatu masalah bertumpuk-tumpuk jadi satu di kepala seperti benang kusut yang sulit diurai. Kemudian emosional, ketidakmampuan mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dan mempersulit penyelesaian masalah, bahkan bisa menimbulkan masalah baru. Kemudian data yang tidak valid, artinya data awal yang tidak valid akan menyulitkan orang untuk melakukan identifikasi masalah secara tepat. Kemudian yang terakhir yaitu kurang kreatif. Proses pemecahan masalah sebenarnya bisa menjadi pendorong timbulnya kreativitas baru. Namun di sini ketidakkreatifan seseorang dalam menghadapi masalah
dapat menjadikan hambatan tersendiri untuk mengidentifikasi masalah yang sesungguhnya. Pengumpulan data dan analisis. Di sini untuk pengumpulan data dan analisis bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kemungkinan alternatif solusi yang dilakukan. Ada beberapa tahapan dalam mengumpulkan data analisis, yaitu yang pertama menentukan metode pengumpulan data yang tepat. Kemudian yang kedua menentukan skala prioritas, dan yang ketiga adalah klarifikasi data. Menentukan metode pengumpulan data yang tepat, cepat dalam rangka mendapatkan data yang relevan dan valid. Kemudian yang kedua, menentukan skala prioritas terhadap data yang akan dikumpulkan. Dan yang ketiga, mengklasifikasi data yang terhimpun. Bagaimanapun, yang perlu dicatat adalah bahwa data yang dikumpulkan adalah data yang relevan dan berkualifikasi. Kategori kualifikasi yang baik. Di sini bagaimana kategori kualifikasi data yang baik? Di sini ada 4 faktor, yaitu yang pertama, data yang baik itu memiliki hubungan dengan objek masalah. Kemudian yang kedua, data tersebut dikumpulkan pada waktu yang tepat. Kemudian pencarian dan penggunaan sesuai aturan yang berlaku. Kemudian kecermatan data bersifat kredibel, dapat dipercaya, terbatas, akurat, dan tidak saling bertentangan. Jadi data-data yang digunakan tersebut, apabila data-data itu memiliki 4 faktor tersebut, maka sudah dipastikan bahwa data itu memiliki kualitas data yang baik. Di sini ada penentuan keputusan alternatif. Dalam penentuan keputusan alternatif, keputusan memerlukan data dan informasi. Semakin lengkap data yang relevan yang tersedia, semakin baik alternatif keputusan yang diambil. Metode untuk mendapatkan gagasan alternatif atau keputusan. Di sini yang pertama ada metode Osborne atau curah pendapat. Kemudian yang kedua ada metode curah pendapat tertulis. Pengembangan sejumlah alternatif memungkinkan manajer menolak kecenderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat dan membuat keputusan yang efektif. Dalam tahap penentuan alternatif, keputusan memerlukan data dan informasi. Semakin lengkap data relevan yang tersedia, maka semakin baik alternatif keputusan yang dipilih. Di sini ada 2 cara, yaitu metode curah pendapat yang dikemukakan oleh Osborne, yaitu yang pertama yaitu dengan metode curah pendapat yaitu cara mendapatkan gagasan di mana setiap individu diberi kebebasan untuk menyampaikan secara lisan ide-ide yang ada dalam pikirannya terkait masalah yang sedang dihadapi. Sedangkan metode curah pendapat secara tertulis sama seperti pendapat Osborne, bedanya pada penyampaian, seperti alternatif keputusan yang didapat. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap setiap alternatif untuk mendapatkan berbagai alternatif yang terbaik dan yang paling mungkin dilakukan. Langkah-langkah dalam mencari gagasan alternatif keputusan. Yaitu ada 2 langkah-langkah dalam mencari gagasan alternatif keputusan, yaitu pada pemetaan alternatif dan yang kedua pada penilaian alternatif. Langkah pemetaan alternatif yang dilakukan untuk mendapatkan kemungkinan alternatif keputusan. Yang kedua, langkah penilaian alternatif di mana setiap alternatif dinilai plus minusnya. Pemilihan alternatif yang terbaik. Apa yang disebut dengan pemilihan alternatif yang terbaik? Pembuatan keputusan merupakan hasil evaluasi berbagai alternatif. Alternatif terpilih akan didasarkan pada jumlah informasi bagi manajer dan ketidaksempurnaan kebijakan manajer. Aspek pemilihan alternatif
Di sini aspek pemilihan alternatif ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah tingkat rasio, kemudian yang kedua adalah waktu, kemudian yang ketiga adalah tenaga pikiran yang dapat dilaksanakan, kemudian yang kelima adalah jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan, dan yang keenam ini adalah aspek ekonomi. Jadi ada beberapa alternatif yang perlu diketahui, bahwasanya di sini ada tingkat risiko, tenaga pikiran yang dibutuhkan, kemudian waktu, jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Bila dua alternatif memiliki kualitas yang sama, maka dipilih alternatif yang memiliki jangkauan waktu yang paling lebih luas. Aspek ekonomi artinya memilih alternatif yang memiliki dampak ekonomi yang menguntungkan. Dapat dilaksanakan pemecahan masalah harus bersifat praktis, tidak spekulatif, namun juga tidak takut untuk berinovasi. Implementasi keputusan. Implementasi keputusan adalah menetapkan prosedur laporan kemajuan periodik dan mempersiapkan tindakan korektif bila masalah baru muncul dalam pembuatan keputusan, serta merancang peringatan dini untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan. Penentuan dan evaluasi pelaksanaan keputusan. Untuk memastikan bahwa fase pelaksanaan keputusan tetap terjaga dan penuh vitalitas, sekaligus upaya untuk mengantisipasi adanya perubahan situasi atau hal-hal yang terjadi dan di luar perkiraan, dan keputusan memberikan hasil yang diinginkan. Sekian, terima kasih untuk materi tentang proses pengambilan keputusan, dan insyaallah akan dilanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.